jelas atau pasti. Wa innal harama bayyinun. Begitu juga dengan hal-hal yang haram, itu sudah jelas atau pasti. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dengan haram, itu umurun mustabihat, perkara-perkara yang sama. Subhat kalau kita sering menyebutnya subhat, antara halal dengan haram itu namanya subhat atau samar. Kita ragu nih halal apa haram, apa yang kita sudah jelaskan, itu namanya perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Lalu Rasulullah meneruskan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwasannya hal-hal yang subhat ini, hal-hal perkara yang samar ini banyak, la ya'lamuhunna, bahwasannya banyak yang tidak paham atau banyak yang tidak tahu. Karena samar itu apa? Remang-remang. Jadi yang namanya remang-remang itu nggak jelas betul. Atau apa tadi kita tadi? Kabur-kaburan gitu. Ini merah atau putih, hitam atau putih, jadi abu-abu gitu. Itu namanya subhat. Kita sering menyebut itu subhat atau subuhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwasanya manusia banyak yang kagak tahu. Ini dikatakan begitu oleh Rasulullah. Faman ittaqa as-subuhat, maka karena banyak yang tidak paham, tidak tahu sebenarnya yang subuhat itu yang samar itu, yang ambigu itu kalau kata orang anak-anak Gen Z sekarang. Kata-katanya ambigu, jadi nggak jelas, samar, subhat. Faman ittaqa, maka siapa saja yang menghindari tentang hal-hal yang subhat. Jadi baiknya kata Nabi itu juga dihindari itu yang namanya subhat. Kalau kita ragu ini halal apa haram, ini duit halal apa haram, mendingan sedekahin aja, termasuk di kotak amal, atau dikeluarkan atau dikasih ke orang lain. Jangan sampai menjadi nafkah kita atau menjadikan suatu hal yang menjadi kita gunakan. Faman ittaqa subhat, kata Rasulullah, siapa yang menghindari hal-hal yang subhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia sudah menegakkan agamanya. Jadi orang yang menegakkan agama itu orang yang menghindari hal-hal yang samar. Wa 'irdihi, ridhonya atau irdun itu di sini disebutkan hafizodinahu minal maksiyah, dia lebih menjaga kehormatan dia dalam beragama, karena dia sudah menghindari yang namanya maksiat, karena menghindari yang syubhat tadi. Sumir, ini halal apa haram, ini makanan halal apa haram, ini pekerjaan boleh atau tidak, maka baiknya dihindari. Maka kalau kita menghindari hal-hal yang subhat, kata Rasulullah, kita sudah menegakkan agama kita dan kehormatan kita dalam hal beragama. Wa man waqa'a bis-subhat waqa'a bil haram. Karena kenapa? Kalau saja orang itu mengerjakan yang dia tidak tahu atau subhat itu yang sama, lalu dia kerjakan, atau makanan-makanan yang subhat, apa-apa yang subhat dia kerjakan atau dia ambil, maka sama saja dia melakukan hal-hal yang haram. Jadi subhat itu lebih mendekati ke haram. Maka kata Nabi, mendingan dihindari. Kemarin saya contoh, misalnya kita
kisah nyata itu Pak Haji. Waktu lagi di Mekah dikasih orang duit sekepok kalau nemu di jalanan itu. Ternyata cerita itu nyata. Nah itu subhat tuh. Saya ragu nih Ustaz. Saya ambil takut saya bermaksiat karena haram. Saya nggak ambil sayang duit sekepok. Pas banget lagi emang lagi nggak punya duit gitu. Biasanya kan begitu tuh kita ya. Di ujian nemu duit ketika memang lagi nggak punya duit. Nah ini kan namanya kita ragu nih, ini duit halal apa haram. Maka kata Rasulullah lebih baik kau tinggalkan itu. Maka alhamdulillah selama Pak Haji itu kemarin itu duit yang sekepok dia taruh lagi itu di pinggir jalan, nggak diambil. Itu sama saja dia sudah menghindari hal-hal yang haram. Bayangkan kalau itu duit sekepok dia ambil, dibeliin makanan, dibeliin oleh-oleh, gitu kan? Nah itu al asul baqa makanan emang duitnya boleh hal-hal yang haram, dibeliin apa aja menjadi haram. Padahal belinya di kota suci di Mekah, belinya air zam-zam, korma, oleh-oleh lah. Tapi karena al asul baqa makanan karena duitnya boleh hal-hal yang haram, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari hal yang haram menjadi haram. Maka sudah alhamdulillah sudah benar Allah lindungi hal-hal yang haram itu lebih baik ditinggalkan. Karra'i yar'a haula hima yusiku ayyar ta'afihi. Sebagaimana pengembala itu mengembalakan hewan gembalanya ke tempat yang memang sudah ada larangan, maka lebih baik dia menghindari tempat yang ada larangan di situ. Ditakutkan, dikhawatirkan hewan gembalanya memakan tumbuhan, pohon-pohonan yang tempat terlarang. Bayangkan itu, Rasulullah sampai detail memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi biasanya kan ada tuh, ada wilayah yang memang dipagar, ada bacaan dilarang masuk tanpa seizin pemilik. Maka kalau kita mempunyai kambing atau hewan peliharaan, sampai saja hewan kita masuk ke wilayah yang terlarang itu, lalu memakan apa saja yang ada di situ atau mengambil apa saja yang ada di situ, itu menjadi subhat atau haram. Karena apa diumpamakan di sini? Ala wa inna likulli malikin hima. Karena semua yang namanya kerajaan itu mempunyai wilayah kekuasaan. Ala wa inna himallahi maharimu. Sebagaimanapun Allah yang maha kuasa, yang maha raja diraja, mempunyai hal-hal yang sudah Allah haramkan untuk kita. Jadi kalau Allah sudah haramkan, udah jangan lagi coba-coba kita udik-udik menjadi halal. Udah jelas-jelas daging babi, daging anjing haram, Allah sudah haramkan. Nggak usah cari dalil untuk menjadi halal. Anjing itu dalam Al-Quran memang nggak ada yang dikatakan haram, dan memang nggak ada dalam Al-Quran itu yang menyatakan anjing itu haram, kan? Bahkan di surat Al-Kahfi menceritakan tentang sahabat Al-Kahfi itu ditemani sama siapa? Sama anjing. Kalau babi sudah jelas dikatakan al-himar haram, daging babi itu jelas-jelas haram. Tapi dalam Al-Quran nggak ada penjelasan atau perkataan tentang daging anjing itu haram atau anjing itu haram. Hanya menjelaskan tentang air liur anjing itu najis atau haram. Jadi nggak usah cari-cari dari lagi tuh. Wah, berarti anjing itu udah boleh dimakan dong dagingnya. Yang najis yang haram itu air liurnya. Nah itu jadi nanti berlakunya fikih hukum kias. Bagaimana hukum kiasnya? Liurnya aja udah haram, sudah najis, bagaimana dengan daging? Jadi itu orang sekarang itu udah saking pinternya, saking cerdasnya, hukum Allah itu lagi menurut hati gitu kan.
Bahwasannya di sini kata Rasulullah, ala wa inna imallahi maharimu. Begitu juga Allah sudah menetapkan hal-hal yang haram dan yang halal. Jadi nggak usah lagi kita mengutak-atik apa yang sudah wilayah kekuasaan Allah tadi itu. Diumpamakan tadi itu udah ada tulisan dilarang masuk. Kan bukannya saya yang masuk hewan peliharaan saya. Hewan nggak punya otak. Ya memang hewan tuh nggak punya otak, tapi yang punya hewan punya otak. Nah jadi di semuanya seperti itu. Jadi kalau yang sudah dilarang ya sudah, jangan lagi coba-coba kita kali untuk tidak terlarang terlebih halal. Nah ini kita habisin. Wa inna bil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Nah, ternyata akhir daripada hadis ini yang menjelaskan panjang lebar tentang haram, halal dan subhat tadi, dijelaskan wa inna bil jasadi mudghatan, bahwasannya atau sesungguhnya dan sesungguhnya bil jasadi di dalam tubuh manusia itu mudghatan. Apa itu mudghatan? Kemarin kita sudah baca tuh di hadis yang kelima. Mudghatan itu adalah segumpal daging. Kalau segumpal darah itu alaqah, nutfah, alaqah, mudghatan. Mari kita belajar itu kan proses penciptaan atau tahapan pembuatan atau penciptaan manusia, alaqah dan nutfah, alaqah, mudghatan. Di sini wa inna bil jasadi mudghatan, bahwasannya atau sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia itu mudghatan, ada segumpal daging. Iza salahat salahat jasadu kullu. Jadi di sini diketerangkan dalam hadis Imam Nawawi ini, Imam Nawawi mensarahkan mudghatan itu bisa jadi segumpal daging tadi, bisa hati, bisa jadi jantung. Nah, di sini keterangan 14 bahwasannya kit ada minal lahmi atau segumpal daging tadi. Ini ada yang mensarahkan, ada yang menjelaskan mudghatan yang segumpal daging yang ada dalam tubuh kita itu bisa jadi jantung, bisa jadi hati. Di sini dijelaskan iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau si mudghatan tadi, segumpal daging tadi salahat atau sehat, salahal jasadu kulluhu, maka kalau segumpal daging tadi yang ada dalam tubuh kita itu sehat, sehatlah seluruh tubuh kita. Nah ini bisa diartikan jantung atau bisa dikatakan hati. Nah nanti kita jelaskan. Kalau hati bukannya hati segumpal daging tadi, hatinya hati nurani. Tapi kalau secara harfiah iza salahat salahal jasadu kullu, maka bisa jadi jantung. Orang kalau jantungnya sehat itu pasti tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya sehat. Begitu juga kalau jantung kita itu lemah, ada katanya istilah lemah jantung, apalagi itu penyakit jantung itu diagnosanya lemah jantung, gangguan jantung, maka sekarang zaman-zamannya pakai ring karena tersumbat aliran. Itu kalau sudah rusak jantungnya, maka susah untuk sehat. Tapi bisa dijadikan hati. Kalau hatinya sehat, secara hati itu bukannya hati bentuk mudghatannya tadi, tapi hati nurani. Orang kalau hatinya sehat dalam artian nurani tadi itu orangnya sopan. Hati itu kan sumber daripada kebaikan. Maka apa yang
yang dikerjakan, apa yang diucapkan itu bisa jadi bersumber dari hati. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, maka yang keluar dari lisannya itu kebaikan-kebaikan, nasihat, kebaikan, kebenaran. Tapi kebalikannya, kalau hati nuraninya sakit atau rusak, yang keluar itu sumpah serapah, celaan, fitnahan, dan hal-hal yang tidak baik. Jadi, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jadi yang perbuatan tadi itu bisa kita artikan sebagai jantung, bisa juga kita artikan secara hati. Tapi hatinya bukan hati yang ada dalam badan kita. Hati dalam badan kita bentuknya apa? Segumpal daging tadi kan? Kalau kita artikan hati, hati itu, kalau hati secara hati bentuk ya, wujud, fisik. Hati kita ini rusak, secara medisnya badan kita akan menjadi lemah kan? Lebih penting, lebih utama mana secara fisik kerja hati dengan jantung untuk badan kita untuk sehat? Jantung. Maka di sini ada keterangan bisa diartikan mudghatan itu jantung secara fisik, karena iza sholahat, kalau sehat jantungnya, sholahal jasadu kulluhu, maka sehatlah semua anggota tubuh. Tapi bisa diartikan secara hati nurani. Kalau hatinya sehat, maka sering kita minta pada Allah, ya Allah bersihkanlah hatiku dari sampah-sampah, sehatkanlah hatiku. Artinya bukan secara fisik hati kita bentuknya sehat, tapi secara hati nurani itu yang ada kebaikan-kebaikan. Jadi ini ada kedua keterangan tentang mudghatan, hati tadi segumpal daging itu. Bisa jadi segumpal daging ini secara fisik jantung. Kalau jantungnya sehat, maka seluruh tubuh akan menjadi sehat. Begitu juga kalau jantungnya ini rusak, fasada jasad kullu, maka akan rusak semua nih. Jadi karena jantung ini fungsinya vital Pak untuk tubuh kita, memompa peredaran darah, udara dan lain-lainnya untuk tubuh kita. Tapi bisa dijadikan mudghatan itu hati, tapi hatinya bukan hati secara fisik, hati secara kebenaran atau nurani. Maka kalau hatinya rusak, dalam artian rusak itu penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan keburukan-keburukan, bawaannya dengki, itu namanya hati, bukan hati secara fisik yang rusak ya. Karena bisa jadi orang itu, wah hatinya jelek itu, belum tentu juga begitu di scan bagus hati fisiknya gitu kan. Ternyata bukanlah hati secara mudghatan tadi, tetapi secara hati nurani. Orang hatinya jelek amat sih itu, yang ada nilai orang di mata dia itu salah, itu kan bisa jadi hatinya jelek atau rusak. Nah ini artinya bukan hati secara bentuk fisik, tapi hati nurani. Ala wahyal qalbu, maka itu bisa jadi kalau yang disebut hati nurani itu bisa dijadikan ala wahya al qalbu, dia adalah hati. Jadi di sini Imam Nawawi mensahkan, menjelaskan mudghatan itu dua arti. Arti secara fisik tubuh itu bisa jadi jantung, tapi secara syariat itu bisa jadi hati nurani, atau kita sering sebutnya qalb. Kalau jantung itu disebutkan di sini qit'ah,
itu jantung. Bisa jadi qalbun itu hati nurani. Jadi yang disebut dalam Al-Quran qalbun itu bukan secara fisik hati, Pak. Bisa jadi orang hatinya sehat, tapi hati nuraninya sakit. Kan kita udah belajar itu, sering saya jelaskan tentang hati itu ada 3 jenis. Ada hati yang sehat, qalbun salim. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Ada qalbun mayit, hati yang udah mati. Nah ini kan bukan fisik berarti kan? Hati qalbun salim bukan secara fisik hatinya bagus, secara fisik dimasukin ke CT scan misalnya, di foto, di videoin, oh hatinya bentuknya bagus. Yang masuk bukan itu. Qalbun salim itu hatinya itu penuh dengan kebaikan, tutur kata, kelakuan dan lain-lainnya itu baik. Itu namanya qalbun salim. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Sakitnya bukan secara fisik, tapi tadi itu yang keluar dari mulutnya itu caci maki, fitnah, keburukan dan lain-lain. Nah, itu namanya hatinya yang sakit. Sakit hati itu bukan berarti sakit secara fisik hatinya, tapi hati nurani tadi. Wa qalbun mayyit, ini nauzubillah nih. Banyak orang yang mendengar nasihat kebaikan, banyak orang yang sudah dikasih peringatan, banyak orang yang sudah sering dinasihatin, dikasih peringatan, tapi juga masih ngeyel. Itu bisa jadi hatinya mati. Orang kalau hatinya mati itu bukan hati secara fisik udah nggak fungsi, bukan, tapi hati nurani tadi. Nah itu baru namanya disebut qalbun. Kalau secara fisik di badan kita yang segumpal daging itu mudghatan. Tapi kalau secara syariat qalbun itu tadi hati nurani. Jadi di sini Imam Nawawi mensanakan atau menjelaskan tentang mudghatan dari wa inna fil jasadi mudghatan, bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluhu, iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila sehat dia, sehatlah seluruh anggota tubuh. Wa iza fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kulluhu, rusaklah seluruh anggota tubuh. Jantung sehat, tubuh sehat. Jantung rusak, tubuh rusak. Begitu juga hati nurani yang baik, yang bagus, yang sehat, kelakuan, tindakan, perbuatan, ucapan juga pasti yang sehat-sehat atau yang baik-baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Imam Muslim. Artinya hadisnya hadis sahih. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi kesimpulan daripada hadis yang ke-6 ini adalah yang pertama, wujubul ibtiadi anis subuhat. Kita diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang subuhat, apapun itu. Ibadah juga kalau memang kita ragu, nah ragu ini bisa jadi subuhat. Maka kalau hukum fikihnya kan kita sholat isya misalnya sendiri, saat isya sendiri, begitu udah rakaat kedua yang mestinya kita tahiyat awal, kita langsung bangun. Terus ada keraguan, nah ini sholat saya rakaat yang ketiga apa yang kedua? Kalau rakaat kedua tadi saya nggak tahiyat, kalau rakaat ketiga maka ini sekarang saya berdiri di rakaat yang keempat. Nah kadang-kadang bisa jadi kita sudah rakaat ketiga, rakaat keempat, karena sendiri kita ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Padahal yang hakikatnya ini sudah rakaat keempat, tapi dia berdiri lagi. Nah, karena ingat nggak ada sholat yang jumlahnya 5 rakaat. Ini subuhat nih.
Maka dianjurkan dalam ilmu fikihnya kalau kita ragu lebih baik ambil yang rakaat yang keempat. Kita yakinin diri kita untuk rakaat keempat. Atau kita lanjutkan menjadi rakaat yang kelima. Tapi kita ragu kan? Sedangkan kita belajar gak ada sholat yang jumlahnya 5 rakaat. Ini namanya syubhat nih. Baiknya ini istilah, baiknya kita batalkan sholat kita ulangin atau kita lanjutkan, tapi dengan sebelum salam setelah tahiyat itu kita sujud sahwi. Lalu gimana Ustaz? Hakul yakinlah kepada Allah, insya Allah sholat kita sholat yang diterima. Jadi kita lebih kepada situ. Itu kan syubhat sama sholat saya gimana? Makanya kalau dekat sama masjid sama mushola, mendingan kita berjamaah, lebih terjamin, lebih aman, lebih terjaga. Maka fadilah sholat berjamaah itu kan derajatnya 27 kebaikan. Ustaz, saya kalau sholat ke mushola kayaknya jalannya berat banget. Berarti emang kakinya ada orang di jamaah saya sholat di rumah aja bagaimana? Silakan, karena yang wajib itu sholatnya. Karena memang biasanya orang itu level imannya bertingkat lah. Sama dengan kita mengajarkan sholat puasa Ramadan itu wajib dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau untuk anak-anak kan nggak bisa juga kita paksa. Itu namanya fikih tahapan. Begitu juga ada orang yang memang dia insya Allah menjaga sholatnya, tapi untuk dia sholat ke mushola berjamaah itu rasanya berat. Ada yang malu. Kan ada aja begitu orang. Saya malu Ustaz kalau sholat ke mushola. Memang kenapa? Karena kadang-kadang saya baru mau masuk mushola, waduh ada teman baru nih. Makanya saya mohon kalau ada orang yang nggak biasa ke mushola itu jangan dikatakan. Karena orang itu level ininya beda-beda. Ada orang yang baperan, yang tampangnya mas serem, tapi hatinya lembut selamat beruri. Jadi nggak boleh dikata-kata. Artinya Hello Kitty. Makanya jangan. Apalagi orang yang kita lihat Masya Allah, udah biarin aja. Kalau perlu kita rangkul, kita deketin, kita kasih semangat. Karena memang level orang itu beda-beda Pak, dalam hal keimanan, keyakinan itu beda-beda. Kita sama istri aja, sama pasangan kita, itu level keyakinannya beda. Kita bisa jadi hakul yakin dengan ketetapan dan ketentuan Allah tentang rezeki, tentang hal-hal yang lain. Tapi belum tentu istri kita itu hakul yakin. Tapi bisa jadi levelnya istri kita baru yakin doang. Kalau kita kan orang mati bisa jadi hakul yakin, tenang, nanti juga ketemu rezekinya. Bini kita belum tentu tuh saya yakin itu. Ya kamu sih enak Pak, ngomong doang, saya nih yang mikirin kan gitu kan. Itu sama pasangan. Keyakinan kita levelnya beda-beda. Enggak, saya lagi ke Tuhan. Itu level. Begitu juga sama level keimanan seseorang, keyakinan. Maka jangan. Makanya saya malah lebih senang orang nih dia bisa jadi nggak di mata kita nggak ahli ibadah, tapi dia kalau pagi walaupun nggak punya duit dia muntah rokok sebatang di depan itu di warung sambil nongkrong pagi-pagi di depan rumahnya, dia ngopi, dia merokok. Itu lebih baik yang begitu Pak. Bisa jadi dia wali itu ketimbang orang yang rajin ke mushola tapi ucapannya menghujat Allah terus.
Bagaimana sih ya Allah, saya udah usaha, saya udah sholat, saya udah ngaji, ngapa masih begini aja ya Allah. Coba bagus dengan pertama dan kedua. Yang orang nggak pernah kelihatannya nggak pernah ke musola, tapi dia nggak punya duit, kok dia ngutang di warung, rokok sebatang dia bagus ya. Ngeliatin teman-teman tetangganya pada berangkat jualan, berangkat kerja gitu. Ketimbang yang kedua itu orang yang kelihatannya rajin ke musola, rajin ngaji, tapi mengeluh terus. Allah dihujat terus sama dia. Ya Allah, apa saya udah sholat, saya udah ngaji, masih susah aja ini ya Allah. Kaya. Saya udah sholat malam, udah tahajud, udah duha, masih susah aja ya Allah. Itu kan menghujat Allah namanya kan. Allah disalahin sama dia karena dia susah. Baik saya nama yang pertama yang kedua. Bagus dua-duanya. Bisa jadi orang yang merokok tadi itu kepus itu lebih baik karena dia nggak sempat menghujat Allah. Sambil berzikir, Bos. Bisa jadi dia ngepus juga bisa Allah. Tapi paling tidak dia nggak menghujat Allah Pak atas apa yang dia alami. Padahal bisa jadi dia udah berbulan-bulan nganggur itu, tapi dia nggak sempat menghujat Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ngapa saya susah mulu ini? Ya Allah, ngapa saya sakit mulu ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seolah-olah Allah salah menaruh sesuatu kepada diri kita. Itu kan sama aja kita lagi ngujat nyalain Allah kan? Maka mendingan orang yang ceria hidupnya gitu kan, Pak, ngopi, ngerokok, ngobrol, ketawa, ketiwi, ketimbang orang yang kalau disalahin dulu, ketawa lah enak kan dulu sakit juga gara-gara dulu, susah juga gara-gara dulu. Jadi lebih baik kita ucapkan apa-apa tentang diri kita, hal-hal yang baik-baik, dan jangan sekali-kali kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujubul ibtiadi an syubhat, kita berijtihad untuk menghindari yang namanya syubhat-syubhat. Yang kedua as-syubhatu abwabul muharramat. Kesimpulan yang kedua dari Imam Nawawi, as-syubhatu abwabul muharramat, bahwasannya hal-hal yang syubhat itu pintu daripada hal-hal yang haram atau haram, baiknya dihindari. Man syakka fi syai'in wal awra'u tarkuhu, maka man syakka fi syai'in, barang siapa yang berijtihad meninggalkan sesuatu, wal awra'u tarkuhu, maka lebih baik ditinggalkan. Bergaul sama orang yang lebih membuat kita jadi malas ngaji, berkumpul sama orang kumpulan yang adanya keburukan-keburukan, itu lebih baik tinggalkan tuh. Sesuatu yang menjauhkan kita dari hal kebaikan itu ditinggalkan. Itu bisa jadi haram. Kumpul bergaul sama teman yang tidak mengajak kebaikan, itu lebih baik ditinggalkan. Iza saluhal qalbu saluhal jasad kulluhu, maka mudah-mudahan hati nurani kita ini hati yang sehat, sehingga yang keluar dari diri kita itu semuanya kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu pelajaran kita daripada hadis arba'in, hadis yang ke-6. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat, dan Allah ridho kepada kita. Allahumma amin. Itu saja bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah, yang mana kita mohon pada Allah dengan suratul Fatihah ini untuk semua ahli kubur kita. Allah ampuni segala dosa dan salahnya, Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan luaskan alam kuburnya, dan Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga Allah hingga yaumil
Dan juga dengan suratul Fatihah ini kita minta sama Allah untuk kita, pasangan kita, suami atau istri kita, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kita semuanya kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan badan. Allah jauh kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Allah jauh kita dari segala penyakit zahir maupun batin. Allah karuniai kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk rumah tangga kita, semoga menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Untuk anak-anak keturunan kita yang masih sekolah, yang udah kuliah, yang udah bekerja maupun yang sudah berumah tangga, Allah jadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah jaga, Allah bimbing dan Allah pelihara mereka selalu ke jalan yang Allah ridhoi. Allah karuniai mereka ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya, di dunia wa dunia wal akhirat. Allah jaga dan Allah lindungi anak-anak kita daripada keburukan dan mara bahaya. Allah leburkan hati anak-anak kita. Allah perbagus akhlak anak keturunan kita. Allah angkat dan Allah tinggikan derajat anak keturunan kita dunia dan akhirat. Untuk usaha dan pekerjaan kita, Allah berikan kita kemudahan dan keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita ada yang kurang sehat, apapun itu penyakitnya, semoga Allah angkat dan Allah jauhi penyakitnya. Allah berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Segala hajat, segala permohonan dan doa-doa kita semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Allah qabul. Ala hazini bikaramati wa bisyiri wa bisyafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bis sihah wa sabbitna bil afiyah wa antaradin anna ya Allah bid dini wa dunya wal akhirah. Dawahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Para jemaah sekalian, kita akan masuk bentar lagi di bulan Rajab, dan insyaallah 3 minggu ke depan mungkin kita libur dulu. Saya mohon izin, insyaallah Jumat besok saya akan terbang melaksanakan ibadah umroh sama istri dan anak saya. Maka daripada itu pada malam hari ini yang pertama saya mohon doa daripada bapak-bapak dan ibu semuanya. Sudah pasti tentu saya banyak khilaf, banyak salah kata karena banyak ngomong tiap malam Sabtu. Bapak-bapak yang dengerin yang ngomong
dalam keadaan umroh, saya minta wafatkan saya dalam keadaan saya ihram. Karena kalau keterangan Rasulullah itu, kalau ada yang sedang haji atau umroh lalu dalam keadaan ihram, berpakaian ihram, wafat sampai ajalnya, itu nggak perlu dikafani, mukanya juga nggak ditutup, dalam keadaan ihram. Nanti dibangkitkan pada masa itu dalam keadaan ihram dan sedang mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu impian kita sebagai seorang Islam. Kalau Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kalau kita mati dalam keadaan ihram itu, di dunia aja nggak perlu dikafani, nggak perlu dimatiin, langsung disolatin dimakamin dalam keadaan ihram. Nanti di padang mahsyar yang akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan ihram dan keadaan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu di padang mahsyar itu orang-orang yang wafat dalam keadaan haji dan umroh dan dari ihram itu gitu. Mau Pak? Mau enggak? Mau enggak? Insya-Allah. Maka saya khusus pribadi atau keluarga juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala ucapan-ucapan saya barangkali menyinggung daripada para jamaah sekalian, barangkali juga menyakiti hati daripada ucapan-ucapan saya yang menyakiti hati para jamaah sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, saya mohon doa agar Allah sehatkan saya dalam perjalanan pergi sampai pulangnya. Allah berikan kemudahan semua urusan-urusan umroh saya dan saya bisa menunaikan, menjalankan rentetan, runtutan dan rukun-rukun umroh dengan sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan undangan panggilan Allah dengan sebaik-baiknya dan pulang umroh semakin baik saya dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan jamaah Bapak-bapak dan Ibu yang sudah berangkat ataupun yang belum pernah, mudah-mudahan setelah ini nyusul bisa haji atau umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya umroh juga bukan umroh karena punya duit. Satu orang kemarin biayanya 30 juta, saya bertiga 90 juta, itu semua hadiah dari salah satu jamaah saya. Berarti punya duit Pak? Hah? Itu berarti punya duit. Iya punya duit tapi duit orang gitu. Saya mah hadiah. Maka mohon maaf, saya nggak mengadakan apa namanya pertemuan atau apa namanya itu. Ini cukup saya tak habis nikmat kepada jamaah. Yang sebenarnya kalau ini mas saya pengen waktu berangkat aja gitu kan, cuman karena ini di majlis taklim ya saya harus sampaikan dalam rangka saya tak harus nikmat, berbagi nikmat kepada jamaah dalam hal kebaikan agar termotivasi. Karena kita harus, kalau kaum saya itu kayak di muhajir itu, kalau lu pengen haji pengen umroh, kuatkan keinginan dalam hati kita. Ya Allah, layakkan, pantaskan diri saya untuk bisa menerima undangan dan panggilan-Mu, untuk bisa menjalankan ibadah haji atau umroh. Terus minta Allah. Nanti Allah akan mampukan bagi orang yang Dia undang. Allah akan mampukan orang-orang
memang layak dia panggil untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Karena haji yang pertama itu wajib, begitu juga umroh yang pertama itu adalah umroh yang wajib. Mana yang lebih dahulu, Ustaz? Haji atau umroh? Yang lebih mendekati. Karena sekarang haji itu puluhan tahun, ya sudah memang ada rezekinya, umroh dulu nggak masalah. Terus kalau udah umroh baru haji, ya mudah-mudahan Allah berikan kita. Makanya mintanya, ya Allah pantaskan, layakkan diriku untuk bisa menerima undangan dan panggilanmu untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Saya doakan semuanya kita bisa bareng-bareng lagi nih. Atau ada yang mau berangkat terus bertemu sama saya insya Allah siap sedia untuk menemani umrohnya berikutnya. Jadi itu saya mohon doa, minta maaf, dan kita akan ketemu lagi di tahun depan, di tahun 2026. Jadi kita libur setahun nih, ketemu lagi tahun depan. Saya pesan sebagaimana kebiasaan kita menjelang akhir daripada Desember, nggak usah ikut-ikutan bilangin anak, cucu, keluarga. Kalau bisa tidur langsung ini tidur aja besok malam 1 Januari. Saya pesan berkali-kali, karena ya lebih banyak mudorotnya ketimbang maslahatnya. Apalagi muter-muter gitu aja anak cucu, nggak usah. Mau bakar-bakaran, apalagi barang-bakaran jangan nanti pada bakar-bakaran repot. Akhirnya terus sampai rumah-rumah juga kebakar. Jangan, nanti melanggar hukum ada bakar-bakaran. Nyalain kembang api aja. Hanya udah jangan ikut-ikutan latah-latahan. Saya pesan jadinya agar ya kita bisa menjawabkan apa-apa nanti dapat Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai anak keturunan kita itu menjadi memberatkan hisab kita di akhir. Kalau kita sudah bilangin, sudah kita kasih tahu, gugur kewajiban kita. Jadi saya pesan, ini juga saya pesan ini agar gugur kewajiban saya kepada jamaah semua. Saya hanya mengingatkan, selanjutnya pilihan ada di tangan para jamaah masing-masing. Itu saja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kita selalu kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam kumpul di majelis nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.